Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Syawaludin dari kelas R dengan NBI 146250070 yang ingin mengajarkan terkait ETS dari pemrograman perangkat lunak yang langsung diampu oleh Pak Firdaus STMkom. Di sini kita disuruh menjelaskan terkait shortcode yang sudah saya buat ini dengan durasi minimal 40 menit dan ada 2 soal. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu terkait sistem antrian klinik. Dengan ketentuan sebagai berikut, langsung saja kita masuk ke shortcode-nya. Oke, kita masuk pada bagian baris pertama, yaitu terdapat include IOStream. Nah, fungsi dari library IOStream ini sendiri yaitu agar kita bisa menjelaskan fungsi dari Chout dan Chin ini. Kemudian kita masuk ke baris kedua, ada using namespace standard. Di sini fungsi dari baris kedua ini yaitu agar kita tidak perlu menulis standar lagi pada nantinya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bagian dari struct yang pertama. Nah, pada baris ke-4 sampai 11 ini adalah struct dari pasien. Nah, struct pasien ini fungsinya untuk menyimpan data pasien. Nah, di dalam data pasien ini terdapat nama, kemudian layanan, kemudian ada biaya layanan, jumlah tindakan, dan juga total biaya. Fungsi dari struct pasien itu untuk menyimpan data-datanya ini. Nah, di sini ada string nama. Kenapa menggunakan string? Karena nama itu tidak menggunakan angka dan menggunakan huruf. Makanya menggunakan string. Kemudian int ini untuk biaya. Biaya itu menggunakan angka, jadi menggunakan integer. Integer ini untuk bilangan bulat. Oke, lanjut ke bagian int hitung biaya layanan. Pada baris ke-13 sampai 21 ini terdapat function. Fungsinya ini untuk menghitung fungsi dari bagian 13 dan sampai 21 ini untuk menentukan biaya layanan berdasarkan jenis layanannya. Jadi ini ada beberapa layanan dan juga nanti ada biayanya. Nah, contoh kita masuk pada bagian if layanan umum. Layanan umum ini dikenakan biaya sebesar 50.000. Nah, else if jika tidak ke layanan umum, maka program akan ada 2 layanan lagi, yaitu ada layanan gigi. Nah, gigi ini dikenakan biaya sebesar 100.000. Kemudian yang terakhir ada layanan spesialis. Layanan spesialis ini dikenakan biaya sebesar 150.000. Nah, return ini untuk selesai. Jadi layanan ini hanya 3 dan tidak ada yang selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk pada bagian ke baris 24. Nah, di sini ada int hitung total tindakan. Nah, fungsinya ini untuk menghitung biaya tindakan tambahan. Nah, pada ketentuan ini setiap tindakan tambahan itu dikenakan biaya 20.000. Jadi setiap biaya tindakan kita kasih jumlahnya berapa, nanti dikali 20.000. Seumpama jumlahnya 2, nanti akan dikasih, nanti total tindakannya itu ada 40.000. Untuk hitung total tindakannya seperti itu. Kemudian pada baris 28 untuk hitung total biaya. Nah, total biaya ini termasuk untuk layanan dan juga tindakan. Jadi maksudnya itu total biaya itu biaya layanan ditambah biaya tindakan tadi totalnya.
Jadi itu semua total biayanya. Kemudian ada float hitung rata-rata. Hitung rata-rata ini untuk mengerata-ratakan sesuai dengan ketentuan, nanti ada rata-rata dari jumlahnya, rumusnya yaitu total dibagi jumlahnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah ketentuannya, kita masuk pada bagian prosedur inputnya. Prosedur input pasien, ya betul. Input pasien. Di sini ada input pasien. Ini digunakan untuk input pasien, data ini ada vektor. Kenapa ini tidak ada isinya? Dikarenakan jumlah pasien inputnya belum bisa ditentukan dan lebih dari satu yang bisa diinputkan. Kemudian di sini ada int dan n. Kenapa kok pakai int dan n dan tidak menggunakan n? Untuk jika kita hanya menggunakan n, maka yang terbaca hanya n-nya saja dan tidak bisa berubah. Kan n-nya kan tidak 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 satu, tidak hanya pada pasien pertama. Jadi semua kita menginputkan pasien kedua, nanti int dan n ini akan kebaca pada yang kedua. Jadi pasien itu bisa bertambah, makanya int dan n ini menggunakan dan n, bukan hanya n. Jadi tidak tetap dan bisa langsung berubah. Makanya menggunakan dan n. Kemudian kita lanjut pada bagian perulangan. Di sini terdapat perulangan while yang nantinya perulangan input ini akan diulang satu persatu sampai dihentikan. Nah, langsung kita masuk ke baris selanjutnya. Pada baris 40 ini terdapat cout atau tampilkan masukkan nama pasien, ketik selesai untuk stop. Nah, yang artinya data n ini data ke berapa, kan datanya kan diproses satu persatu. N ini dari satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ini ada nama. Jadi data yang pertama itu kita menginputkan nama n. Nah, jika kita menginputkan pada nama itu adalah kata selesai, maka program akan langsung berhenti dan tidak menginputkan dan langsung lanjut ke fungsi berikutnya, fungsi yang ini. Jika sudah selesai, maka langsung ke fungsi yang ini. Kemudian langsung kita lanjut ke baris selanjutnya, ada cout jenis layanan. Nah, kita disuruh untuk memilih jenis layanan. Nah, jenis layanan yang sudah disediakan dari ada tiga, yaitu pada umum, gigi, dan juga spesialis. Sesuai ketentuan yang di atas tadi. Nah, jadi nanti data N atau pasiennya ini, data ini pasien yang pertama itu memilih layanan yang apa. Kemudian biaya layanan itu sudah ada tadi rumusnya, ketentuannya. Jadi hitung biaya layanan, data N itu pasiennya itu memilih layanan yang mana, nanti biayanya disesuaikan. Semua dia memilih umum, maka nanti biaya layanannya akan ikut umum, yaitu sebesar 50.000. Kemudian kita disuruh juga untuk menginputkan jumlah tindakan. Pada cout kita ada tampilan jumlah tindakan tambahan. Jadi jumlah tindakan tambahan itu sesuai dengan yang diinputkan. Seumpama jumlah tindakan tambahannya 2, maka pasien menginputkan jumlah data. Nah, untuk biaya total tindakannya yaitu sebesar sesuai dengan tadi ini. Sebesar 20.000 untuk tindakannya. Jadi ini dikali pas jumlah tindakannya berapa, nantinya akan dikali dengan apa ini namanya? Dikali dengan jumlahnya ini, ketentuannya 20.000.
Kemudian ada data N kali total biaya. Nah, ini untuk menghitung semua total biayanya, yaitu hitung total biaya dikali datanya itu ada berapa, pasiennya ada berapa, dikali biaya layanan, kemudian data N itu dikali dengan total tingkat. Jadi ini ada berapa biaya layanannya dan layanan yang dipilih apa, kemudian ini ada juga total data N dan juga total tindakan. Nah, ini ada juga N++. Nah, ini programnya akan diproses satu per satu. N++ ini kan sama dengan N+1. Jadi programnya diproses satu per satu secara berurutan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur tampilkan data. Nah, pada prosedur tampilkan data ini ada pasien data. Nah, ini masih menggunakan vektor, ini belum diisi dikarenakan jumlah pasiennya masih belum ditentukan dan bisa diisi lebih dari satu. INTN, INT total semua sama dengan 0, dimulai dari 0. Oke. Selanjutnya pada bagian ke-71 ini terdapat code data pasien yang dimana ini menampilkan untuk judul dari struknya. Judul dari struknya nanti seperti ini, data pasien. Kemudian kita lanjut pada bagian perulangan. Perulangan ini ada for int 1 sama dengan 0, ini adalah rumus perulangan, ada 3. int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus itu maksudnya i plus plus itu i tambah 1, jadi perulangannya akan diproses satu per satu secara berurutan. Kemudian ada count, ini untuk menampilkan pasiennya, ini i tambah 1, kemudian nl ini untuk memberi space di bawahnya. Jadi kayak apa ya, langsung ke skip ke bawahnya agar tidak jadi satu dengan nama ini dan layanan ini. Data ini dari i-nya ini kan tidak bisa lebih dari n dan juga urut satu persatu dari data i. Seumpama nama yang pertama ya urut dari yang pertama, yang kedua, dan yang ditampilkan akan satu persatu. Seperti itu. Kemudian ada count total tindakan, data i total, kemudian ada untuk menampilkan kata total tindakan. Nah, dalam kata total tindakan ini ada datanya, data i dikali dengan total tindakan. Ada perhitungannya seperti itu. Kemudian total biaya dikali dengan total biaya. Ini sudah ada yang tadi untuk total tindakan dan total biayanya sesuai dengan perhitungan yang ini. Total biaya dan total tindakan. Oke. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada total semuanya. Total semuanya itu ada datanya dikali dengan total biaya. Data ini pasiennya ada berapa, maksudnya ya datanya ada berapa. Kemudian lanjut, ini ada rekap total semua, ini ada rekapnya berapa. Contoh ini untuk menampilkan rekapnya, kemudian ini untuk menampilkan total semuanya ini ditampilkan berapa, rata-rata, hitung rata-rata total semuanya, kemudian dikasih ini juga, kemudian ditulis jumlah pasiennya juga. Ini untuk rekap struknya yang akhir itu tadi. Jadi rekap struknya dari data pasien sampai ini. Oke, langsung saja kita coba run atau jalankan dulu.
Ini contohnya berapa tadi? Oke, kita coba masukkan yang pertama Andi. Jenis layanan yang digunakan umum. Kemudian jumlah tindakannya ada 2. Kemudian lanjut, ini ada pasien kedua yaitu Budi. Layanan yang digunakan gigi. Jumlah tindakannya ada 1. Langsung kita selesaikan dulu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nama pasien Budi. Total tindakannya 40.000, total biayanya 90.000. Sudah sesuai. Kemudian ada pasien kedua, namanya Budi, layanannya gigi 100.000, kemudian total tindakannya 20.000 dan total biayanya 120. Nah, kemudian untuk rekap ini adalah dari pasiennya, itu rekap dari pasiennya. Jadi enggak semua pasien itu direkap jadi satu di sini. Total semuanya ada 210.000. Kemudian rata-rata itu total semua dibagi dengan jumlah pasiennya. Nah, dibagi dengan jumlah pasiennya, maka rata-ratanya akan 105. Ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian UTS PPL kedua. Kita masuk pada program soal sistem laundry. Sini. Kita masuk ke sistem laundry. Oke. Nah, pada soal kedua ini, sebuah usaha laundry ingin membuat sistem kasir sederhana yang terstruktur dan modular agar mudah dikembangkan di masa depan. Ingat, program harus menggunakan fungsi atau prosedur. Fitur atau ketentuannya, petugas laundry dapat menginput data cucian pelanggan secara berulang, tadi bisa lebih dari 1. Setiap data cucian memiliki nama jenis layanan. Contoh cuci kering, setrika, cuci plus setrika, kemudian harga per kilogram, berat cuciannya berapa, kemudian input berhenti jika bertugas selesai. Oke, aturan perhitungannya total perlayanan, total harga kali berat. Jadi total ini harga dikali berat. Oke, ini untuk aturan perhitungannya. Diskon 5% jika sama dengan 50.000. Jika lebih dari 50.000, jika sama dengan atau lebih dari 50.000, mendapat diskon 5%. Jika sama dengan atau lebih dari 100.000, mendapatkan diskon 10%. Kemudian ada pajak sebesar 7% dari total setelah diskon. Oke, jika total berat 10 kg, maka akan menampilkan Anda mendapat bonus cucian gratis 1 kg. Oke, ketentuannya seperti itu. Mari kita lanjut langsung ke source code-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu ada include IOStream. Nah, include IOStream ini fungsinya seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk menjalankan function chout dan juga chin, maka menggunakan include IOStream. Kemudian ada using namespace standard. Ini agar kita tidak menulis standar lagi ke depannya, jadi kita langsung tulis di awal menggunakan using namespace standard. Kemudian pada bagian yang
pada baris ke-4 sampai 8 di sini tertera struk laundry. Nah, ini pada bagian struk laundry ini untuk menyimpan data dari laundry-nya. Nah, di dalam data laundry-nya sendiri ini terdapat layanan menggunakan string untuk dikarenakan layanan ini huruf, maka menggunakan string, kemudian ada int harga. Harganya ada harga, ada berat, dan juga ada total menggunakan integer. Integer ini bilangan bulat. Oke, langsung lanjut kita ke bagian fungsi pertama. Pada bagian fungsi pertama ini ada hitung total. Integer hitung total. Di mana di dalamnya ada integer harga dan juga integer berat. Jadi total sendiri itu harga dikali berat sesuai dengan ketentuan yang tadi. Kemudian ada float untuk hitung diskonnya. Jadi float totalnya ini jika lebih atau sama dengan dari 100.000 totalnya, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. 10% digambarkan dengan desimal 0,10. Kemudian jika total lebih sama dengan dari 50.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Else return atau sudah berhenti, tidak ada lagi. Oke, lanjut ke bagian setelah hitung diskon, ada juga pada bagian float hitung pajak. Nah, pada hitung pajak ini ada float total setelah diskon. Nah, setelah diskon atau pajaknya ini nanti akan dikenakan biaya sebesar 7% atau dikalikan dengan 0,07. Kemudian ada juga function untuk float hitung rata-rata. Hitung rata-rata ada total dan juga berat. Total dibagi berat untuk menentukan rata-ratanya berapa. Jadi totalnya berapa nanti dibagi dengan berat. Kemudian di sini ada cek bonus int total berat, total berat sama dengan 10. 10 ini dalam satuan kilogram. Jika lebih dari 10%, maka akan menampilkan sebuah tulisan bonus. Bonus pada bagian bonusnya nanti akan ada tambahan Anda mendapatkan cucian gratis sebesar 1 kg. Namun jika tidak else selain ini, berarti kan ini kan di atas 10 kg. Berarti selain di atas 10 gram berarti kan di 10 gram atau di bawahnya, maka tampilan bonusnya akan strip atau kosong, tidak mendapatkan bonus. Oke, lanjutnya kita lanjut ke bagian input laundry-nya. Di sini tertera input laundry. Input laundry-nya laundry datanya menggunakan array-nya kosong dikarenakan data yang diinputkan bisa lebih dari satu dan masih belum bisa ditentukan. Kemudian int dan n, fungsinya dan n, dan kenapa tidak menggunakan n biasa, dikarenakan pada bagian int dan n ini kita bisa menambahkan pada jumlahnya. Jadi kalau seumpama kita menggunakan int n saja, maka nantinya n itu langsung merujuk ke sini dan tidak bisa berubah. Makanya itu kita menggunakan dan n agar nanti bisa berubah untuk ininya. Untuk n-nya itu kan jumlah pasien ke n dan jumlah cucian ke n. Jadi agar bisa berubah intinya. N-nya ke berapa gitu. Semua kan tidak mungkin kan ke 1 aja. N sama dengan 0 kan berarti kan 1 aja. Nanti kan laundry-nya kan tidak hanya 1, jadi bisa lebih dari 1. Dan itu bisa langsung berubah, makanya menggunakan int dan n. Kemudian kita lanjut pada bagian perulangan while.
Oke, pada bagian perulangan ini, pada baris selanjutnya terdapat COUT. COUT ini untuk menampilkan tulisan masukkan nama layanan, ketik selesai untuk stop. Dari perhitungannya yaitu data dikali layanannya. Nah, layanan tadi itu menggunakan string. Jadi ini bisa diisi dengan huruf. Nama layanan ini nanti diisi dengan huruf seperti cuci kering ataupun apa. Kemudian if data n dikali layanan sama dengan selesai. Nah, jadi jika jika pada kolom layanan ini ditulis selesai, maka langsung program di layanan ini akan selesai dan lanjut ke program selanjutnya. Kemudian lanjut ke ketentuan berikutnya, ada masukkan harga per kilogramnya. Nah, harganya ini data dikali harga ini tadi integer, jadi angka, harganya berapa. Kemudian masukkan berat cuciannya juga, berat cuciannya berapa. Itu sama. Jadi seumpama berat cuciannya 5, jadi nanti dikalikan dengan harga per kilogram. Jadi satuannya dihitung per kilogram. Kemudian data totalnya di totalnya ini ada datanya berapa, laundrynya berapa, nanti dikalikan harga, kemudian datanya berapa dikalikan berat. Nah, jadi hitung total itu di dalamnya itu ada ini. Jadi ditambah ini nanti. Nah, n++ ini itu untuk perulangannya agar diulang satu persatu secara berurutan. Jadi kayak +1, data ke-1, kemudian data kedua, kemudian data ketiga, dan seterusnya. Pokoknya n++ ini adalah n+1, jadi berurutan dari 1 ke 1. Lanjut kita masuk ke bagian tampilkan struk. Nah, pada tampilkan struk ini terdapat laundry data seperti yang tadi. Kemudian ini integer n-nya ini menggunakan yang sesuai dengan itu. Laundry data ini ininya kosong dikarenakan masih belum bisa kita ketahui dan bisa lebih dari 1. Kemudian ada float ini untuk bilangan desimal, total semuanya dimulai dari 0. Kemudian integer total beratnya juga dimulai dari 0. Kenapa kok total semua menggunakan float dan integer menggunakan total berat? Karena float itu harganya, jadi bisa menggunakan desimal atau koma. Kemudian pada integer ini kan total beratnya, jadi gak mungkin menggunakan float. Nah, kemudian pada baris selanjutnya ini ada COUT stroke laundry. Ini untuk menampilkan judul dari struknya nanti adalah struk laundry dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian perulangan for-nya. Di baris selanjutnya ini ada int 1 sama dengan 0, kemudian 1 tidak lebih dari n, kemudian 1 plus itu 1 diprosesnya 1 tambah 1 tambah 1 secara berurutan sampai selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi perulangannya diproses satu per satu secara berurutan. Kemudian ada tampilannya, ada data i layanan, ini dari yang ini. Jadi urut itu seumpama ini i kan diproses dari 1, kemudian plus 1, jadi urut jika datanya lebih dari 1, maka i-nya ini diproses dari 1, kemudian berarti kan dari 1, dari data yang pertama dikali layanannya apa, kemudian data yang
pertama juga beratnya berapa, data yang pertama itu harganya berapa, kemudian data yang pertama ini totalnya berapa. Jadi seperti itu, kemudian jika selesai, kemudian di total semuanya berapa. Ini kan yang pertama, contohnya yang pertama, data yang pertama, totalnya berapa, total semuanya. Itu sesuai dengan rumus yang ada di atas tadi. Kemudian total beratnya, datanya itu dikali beratnya berapa. Jadi setelah itu, setelah selesai satu, kemudian diulang lagi. Contohnya ke data kedua dikali layanannya apa, data ke satu beratnya berapa, data kedua harganya berapa, data dan seterusnya, perulangan itu. Oke, sampai selesai. Kemudian float diskon. Di sini ada diskon juga. Diskon floatnya itu hitung diskon seperti hitung diskonnya ini dari yang tadi itu, yang ini. Jadi ketentuannya ini pada bagian hitung diskonnya. Jadi float setelah diskon total semua, kemudian adalah setelah diskon. Setelah diskon ini kan jadi totalnya berapa tadi, kemudian dikurangi dari diskonnya, makanya itu ada tulisan setelah diskonnya berapa. Oke, setelah itu ada pajak itu setelah diskon. Jadi pada bagian yang ini nanti kemudian dikenakan pajak apa tidak, diproses pajak atau tidak, dengan ketentuan itu tadi pajaknya. Mana ini? Total setelah diskon di 7% pajaknya. Oke, selanjutnya ini ada total bayarnya. Nah, ini total yang harus dibayarkan pelanggan, yaitu total setelah diskon ditambah pajak berapa. Oke, jadi mulai dari awal dulu kita hitung dulu diskonnya berapa, kita dapat ketentuan diskonnya berapa, kemudian kita pada function berikutnya setelah diskon itu adalah total semua dikurangi diskon, jadi totalnya semua 10.000, diskonnya 10%, jadi 9.000. Setelah itu setelah 9.000 ini kita hitung pajaknya sebesar 7%. 7% dari 9.000 itu berapa? Kemudian pada total bayar ini nanti setelah diskonnya ini yang 9.000 ditambah dari pajaknya ini. Jadi total bayar itu seperti itu. Kemudian ditampilkan di ini. Ini ada sebagai sekatan aja. Kemudian dimasukkan ke dalam ini. Total semuanya tadi berapa? Menggunakan yang ini, data yang pertama total semuanya berapa? Kemudian diskonnya berapa, pajaknya berapa, pajak 7%, apakah mendapatkan pajak apa tidak, kemudian ada total bayarnya ini. Jadi setelah diskonnya berapa, 9.000 tadi contohnya, kemudian apakah ada pajak juga, nanti akan ditambahkan di total bayar ini. Kemudian ada hitung rata-rata kilogram. Nah, hitung rata-rata ini total semua dibagi dari total berat. Nah, kemudian setelah itu kita cek bonus. Nah, cek bonus itu dari ketentuan total berat tadi. Bonus itu apa? Jika ketentuannya tadi kan jika lebih dari 10 kg akan mendapatkan cucian gratis sebesar 1 kg. Nah, jadi ketentuannya yaitu apakah cuciannya itu lebih dari 10 kg atau tidak. Kemudian ini pada function utamanya laundry datanya ini dimaksimalkan di 100, kemudian ada integer n, kemudian ada input laundry dan tampilkan struk. Ini untuk fungsi utamanya. Nah, ini fungsi utama dari program ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba jalankan program yang kedua sesuai dengan ketentuannya. Masukkan nama mana
Masukkan nama layannya, cuci kering. Oh, ini nggak kelihatan ya. Cuci kering. Masukkan harganya berapa? Harga cuci keringnya 5.000 contohnya. Berat cuciannya berapa? 5 kg. Lanjut, kita menggunakan layanan apa lagi? Setelah cuci kering kita setrika. Nah, biaya harga setrikanya 4.000 per kilogram. Berat cucian yang disetrikanya 3 kg. Oke, kita pencet selesai. Nah, nanti struk laundrynya seperti ini. Cuci kering 5 kg dikali 5 sama dengan 25. Ini udah sesuai. Kemudian setrika 3 kg dikali 4.000 sama dengan 12.000. Ini totalnya adalah 37. Ini tidak mendapat diskon ya, karena tidak melebihi dari 50.000. Dan juga diskonnya 0, pajaknya 7%. Jadi mendapat pajak sebesar 7%. Jadi totalnya ditambah dengan pajaknya menjadi yang dibayar ini adalah 39.500. Rata-rata per kilogram ini harganya. Jadi rata-rata dari layanan ini sebesar 4.6025. Jadi ini dibagi 8, ini hasilnya 4.625. Tidak mendapatkan bonus karena cucian tidak melebihi dari 10 kilo. Coba kita jalankan dengan ketentuan diskon dan juga ketentuan diskon. Mana sih? Kita jalankan ketentuan diskon dan juga pajak dan juga bonusnya. Seumpama kita cuci basah harganya 10.000, kita kasih mahal aja. 10.000, berat cuciannya 9 kilo. Kemudian setrika kering, setrika rapi itu harga per kilonya kita memakan 25.000. 20.000 dikali 2. Jepret, kita selesai. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan contoh yang untuk men-trigger diskon dan juga men-trigger diskon dan men-trigger bonusnya. Ini contoh jika kita men-trigger diskon dan juga bonusnya. Nah, ini cuci basahnya ini 9 kilo dengan harganya tadi 10.000, jadi harganya 90.000. Kemudian kita setrika rapi 2 kilo, per kilonya 20.000, jadi totalnya 40.000. Nah, totalnya ini adalah 90 ditambah 40 adalah 130. Kemudian kita dapat diskon. Diskonnya karena karena lebih dari 100.000 mendapatkan diskon sebesar 10%, jadi 13.000. Nah, kemudian 13.000 ini kan 130, ini dikurangi dari 13.000, kemudian total setelah diskonnya itu dikenakan pajak sebesar 7%, yaitu sebesar 8.190. Jadi total bayarnya itu total setelah diskon ditambah dengan 81.90. Jadi ini kan 130, berarti dikurangi 13, 117 itu pajak 7%-nya 8.190, 117 ditambah 890 ini akan menghasilkan total bayarnya yaitu sebesar 125.180. Nah, rata-ratanya itu dikenakan sebesar 118,2. Jadi rata-ratanya itu seperti itu.
125 ini dibagi dari 11 ini. Hasilnya ini 11.818,2. Kemudian kita juga men-trigger dari bonus. Bonusnya sebesar bonusnya adalah mendapatkan bonus cucian gratis 1 kilogram. Dikarenakan apa? Dikarenakan cuciannya lebih dari 10 kilogram akan mendapatkan 1 kilogram gratis. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup segitu saja terkait ETS ini. Semoga mendapat nilai yang bagus. Amin. Sekian dari saya, Abdul Aziz Syauruddin, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.